Halo, perkenalkan nama saya William Konata dengan kode NIM 241111131 dari mahasiswa semester 3 dari Prodi Teknik Informatika A Sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara dari kelima teman saya dengan agama berbeda, yakni agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Oke, halo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Katolik dan pertanyaan itu tentu saja seputar agama Katolik. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama teman saya ini adalah Timotius. Jadi Timotius, langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Apa makna agama Katolik menurut Anda pribadi? Baik, menurut saya pribadi, agama Katolik itu merupakan jalan untuk lebih mengenal Allah serta umat sesama kita. Oke, jadi pertanyaan kedua, menurut agama Katolik, apa sih tujuan manusia itu, tujuan hidup manusia itu dalam agama Katolik? Baik, menurut saya tujuan hidup manusia itu dari segi agama Katolik ya. Kita itu mengambil arti tujuan hidup itu untuk mencapai keselamatan dan kekekalan bersama Allah. Oke, jadi intinya itu tujuan sudah kokos ya. Oke, pertanyaan ketiga, tadi kan di pertanyaan kedua Anda sudah menjelaskan tujuan hidup manusia dalam agama Katolik. Nah, bagaimana Anda mempraktikannya itu dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk mempraktikkan dan mencerminkan kegiatan agama kami dalam sehari-hari itu bisa dengan mengikuti misa, berdoa rosario, maupun membantu satu sama lain tanpa pamrih. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Menurut Anda, kenapa sih manusia itu perlu beriman? Menurut saya, kenapa manusia itu perlu beriman? Karena iman itu memberikan kedamaian dan arah moral dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, itu dia adalah pandangan dari agama Katolik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada teman saya yang beragama Kristen seputar beberapa hal terkait agama Kristen. Dan bersama teman saya bernama Togan Iran Tabano Bitupulu. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa arti agama bagi Anda sebagai umat Kristen? Arti agama, menurut saya, agama itu sendiri jalan hidup yang mempraktekkan ajaran Alkitab untuk lebih mengenal Allah dan saling mengasihi pada sesama manusia. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana menurut pandangan umat Kristen tentang tujuan hidup manusia? Pandangan hidup menurut saya dan ajaran dari pendeta saya, pandangan umat Kristen tentang tujuan hidup adalah untuk memuliakan, mengasihi, dan hidup sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurutmu dalam agama Kristen atau dalam ajaran agama Kristen, bisa nggak kasih contoh penerapan ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari aku sendiri sih, aku biasanya setiap hari berdoa, menghormati orang yang lebih tua, juga mengasihi sesama seperti mengasihi diriku sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhirnya, menurut kamu apa pentingnya iman dalam sebuah agama? Menurut saya pentingnya itu supaya bisa menjadi panduan untuk saya dan memberi kekuatan serta ketenangan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi intinya itu supaya jadi panduan untuk kita ya. Oke, begitu saja interview dari teman saya dari sisi agama Kristen. Terima kasih. Bersama teman saya, kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang beragama Hindu dengan nama Aditya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Menurut saudara Aditya, makna agama menurut pandangan agama Hindu itu apa? Bagi saya dalam Hindu, agama itu disebut sebagai Sanatana Dharma, artinya jalan abadi atau kebenaran yang kekal. Agama bukan cuma soal ritual, tapi cara hidup yang menuntut kita untuk selaras dengan Tuhan, bersama manusia dan alam. Di dalamnya ada ajaran tentang karma, reinkarnasi, dan tujuan untuk kembali menyatu dengan yang ilahi, yaitu Brahma. Oke. Lalu, menurut Anda itu tujuan hidup manusia dalam agama Hindu itu gimana? Menurut pengetahuan saya, tujuan hidup manusia dalam pandangan Hindu adalah mencapai moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian.
Saat seseorang mencapai moksa, artinya dia sudah lepas dari ketertarikan duniawi dan menyatu dengan Tuhan. Oke. Tapi sebelum sampai ke sana, kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan baik, melaksanakan dharma dan berbuat benar sesuai kewajiban kita di dunia. Oke. Bisa beri contoh nggak penerapannya itu dalam kehidupan sehari-hari atau penerapan agama Hindu di kehidupan sehari-hari Anda itu bagaimana sih? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya berusaha menerapkan ajaran Hindu dengan cara hidup yang sederhana dan penuh kasih. Misalnya, menjaga pola makan yang tidak menyakiti makhluk hidup, membantu orang lain yang membutuhkan, menghormati orang tua, serta menjaga keseimbangan dengan alam sekitar. Semua itu bagian dari menjalankan dharma. Oke, oke, oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Saudara Aditya ini. Menurut Anda Boleh. itu penting nggak bagi manusia itu menjalankan dharma atau menjalankan itu makna kebenaran gitu? Tentu, menjalankan dharma itu penting, karena dharma adalah penuntun hidup kita. Dengan memegang kebenaran, hati kita jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan sesama juga harmonis. Dharma membantu kita mengendalikan hawa nafsu, menjaga keadilan, dan akhirnya menuntun kita pada kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun dalam perjalanan spiritual menuju moksa. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Oke, baik, perkenalkan di samping saya ada teman saya bernama Gilbert. Beliau ini salah satu umat Buddhis atau umat Buddha. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari teman saya terkait hal-hal apa yang diajari atau apa yang dia pahami atau dalami tentang agama ini. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Anda sebagai umat Buddhis atau umat Buddha, apa itu agama? Menurut saya agama itu pegangan hidup saya lah. Terus jalan menuju kebebasan kita juga. Oke, pertanyaan kedua. Tadi Anda bilang kan arti agama menurut Anda itu kan pegangan Anda atau jalan Anda mencapai kebebasan. Kalau tujuan dari agama Anda itu sebagai umat Buddha itu apa ya? Menurut saya itu untuk menuju pencerahan atau nirvana. Ya, kita sebutnya. Terus untuk kita menghindari penderitaan juga kita juga. Oke, jadi pertanyaan ketiga ini terkait tentang agama sendiri juga. Cara Anda mempraktikkan ajaran ilmu agama Anda di kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Yang pastinya seperti agama pada umumnya itu berbuat baik. Lalu kita juga harus berdonasi lah atau berdonasi sama, dan berdonasi itu harus dilakukan secara terus menerus, berkala dan berkesinambungan. Jadi jangan musim-musiman aja gitu. Contoh mau Imlek barusan berdonasi, mau Natal barusan berdonasi gitu. Oke, tadi kan kita sudah masuk pemahaman pengertian agama, tujuan dan cara mempraktikannya. Nah, pertanyaan terakhirnya itu, menurut Anda agama itu penting nggak? Pastinya penting. Menurut saya penting. Oke, kenapa ya? Menurut saya penting karena agama itu membuat kita hidup tenang dan membuat kita sadar akan perbuatan kita sendiri gitu. Jadi sebagai bukan belenggu tapi sebagai batasan kita ya. Iya betul. Oke, itu kira-kira pandangan teman saya dari umat Buddha tentang agama. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mewawancari teman saya yang bernama Zio terkait pertanyaan seputar pemahaman dia mengenai agamanya, yaitu agama Islam. Langsung saja kita masukkan ke pertanyaan pertama. Menurut saudara Gio, makna agama menurut Anda sebagai seorang Muslim itu bagaimana? Baik, kalau menurut saya sih makna agama menurut saya sebagai seorang Muslim, agama itu di dalam Islam diartikan sebagai apa ya, bisa dibilang jalan untuk hidup atau way of life. Karena di Al-Quran sendiri dikatakan kalau agama itu, terutama agama Islam itu menuntun manusia kepada jalan yang benar. Jadi di dalam agama ini menurut saya kami diajarkan banyak hal, mulai kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, semua itu diatur dalam agama. Jadi agama ini bukan hanya aturan atau kepercayaan, tapi juga jalan hidup. Oke, tadi kan Anda saudara bilang itu agama Islam menurut Anda sebagai seorang Muslim itu adalah jalan hidup atau pedoman hidup ya. Nah,
di jalan atau pedoman itu tujuannya itu apa sih? Maksudnya tujuan agama Islam memaknai tujuan hidup kita gitu sebagai umat beragamanya gitu atau yang memeluk agama Islam itu. Kalau tujuan hidup sebagai manusia sudah pasti dunia ini kan hanya sementara. Jadi tujuan di dunia ini semata-mata hanya untuk melakukan kebaikan, beribadah, yang mana tujuannya ya sudah pasti untuk sampai ke surganya Allah, surganya Tuhan. Oke, Jadi ya oke. untuk di dunia ini ya sepenuhnya untuk beribadah dan berbuat baik kepada orang lain. Oke, bisa beri contoh nggak gimana itu Anda menerapkan nilai-nilai eh, nilai-nilai sebagai seorang yang memeluk agama Islam gitu dalam kehidupan sehari-hari? Ah, kalau Oke, di Islam itu pertama dibagi antara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia lainnya. Atau di Islam disebut hablum minan nas dengan manusia, hablum minallah dengan Allah. Kalau hubungan dengan Allah ya sudah pasti melakukan kewajiban-kewajiban, sholat, zakat dan lain-lain. Pokoknya menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa larangannya. Tapi kalau misalkan untuk sesama manusia atau hablum minan nas itu ya berbuat baik sesama. Karena dalam Al-Quran sendiri diperintahkan untuk muslim untuk berbuat baik pada sesama manusia. Jadi ya nilai-nilai kebaikan seperti tidak sombong, berbuat baik kepada sesama, berperilaku jujur, saling tegur sapa, semua itu diwajibkan untuk muslim. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir ya, Saudara Cio. Tadi kan Anda itu sudah mengerti makna agama dari agama yang Anda peluk yaitu Islam, tujuan hidupnya menurut agama Islam. Anda juga bisa menerapkan contoh-contoh penerapan ilmu dari agama Islam itu di kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan terakhirnya itu menurut Anda beragama itu penting nggak bagi manusia? Menurut saya sangat penting ya, karena apa? Agama memberi kita tujuan bukan cuma di dunia, tapi ada yang kita kejar lagi selain di dunia ini. Jadi kalau pandangan saya, orang yang tanpa agama itu tujuannya ya semata-mata hanya untuk di dunia ini saja. Jadi bahkan dia tidak apa ya istilahnya, tidak ada yang ditakuti di dunia ini selain yang ada di dunia ini. Jadi dengan Hmm, agama kita memberi tujuan lain selain mengejar dunia, kita juga mengejar akhirat yang lebih kekal menurut kepercayaan agama. Dan juga untuk berbuat jahat kita juga mikir-mikir terus karena pastinya dilarang oleh Tuhan kita. oh, oke, oke, oke. Itu saja. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau misalnya saya ada salah tanya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.